Jadi memang ada 4 jenis seperti ini teman-teman. Nah sekarang teman-teman tinggal putuskan teman-teman masuk ke yang mana. Masing-masing trader itu memang ada kelebihan dan kekurangannya. Semuanya, balik lagi bareng gue Henditan di channel gue. Kali ini gue mau bahas pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman semua, yaitu kalau kita trading pakai time frame berapa kok? Aduh ya, ini pertanyaan sejuta umat, tapi sebenarnya nggak bisa langsung kita jawab ya. Karena untuk menjawab time frame, kita harus bisa menjawab pertanyaan lainnya terlebih dahulu. Penasaran cara menentukan time frame terbaik? Nah, kalau misalnya penasaran, jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini supaya kamu nggak ketinggalan konten trading lainnya, dan juga kamu bisa mendukung channel ini supaya bisa terus berkembang. Oke, kita langsung mulai aja ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi biasanya banyak yang bertanya time frame-nya berapa sih kok yang Koko pakai gitu ya. Jadi itu komen itu selalu ada. Nah sekarang gua mau bahas bagaimana sih cara kita menentukan time frame. Sebenarnya dalam menentukan time frame ini kita harus bisa menjawab pertanyaan dulu. Pertanyaannya yaitu adalah kita tuh tipe tradingnya seperti apa. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya tipe trading kita berbeda, tentunya time frame yang kita gunakan berbeda. Teman-teman kan juga pasti tahu ya, time frame yang digunakan masing-masing orang itu akan berbeda dan dampaknya juga akan beda-beda. Maksudnya beda-beda gimana? Jadi tipe trading itu sebenarnya kan ada 4 buah ya teman-teman ya. Ada 4 tipe trading, di mana 4 tipe trading ini yang pertama adalah scalping trading, 2 day trading, terus 3 ada swing trader, 4 ada position trader. Nah, teman-teman masuk ke yang mana nih? Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu definisinya masing-masing scalping, day trade, sama swing, sama position itu apa? Biasanya kan ada yang menjawab kalau scalping itu yang paling kecil target pipsnya, day trading itu yang lumayan, swing lebih gede, position lebih gede. Atau ada juga yang bilang kalau scalping trader itu pokoknya tradingnya lebih cepat gitu ya, day trading lebih lama, swing lebih lama, position lebih lama. Itu kan kadang-kadang agak membingungkan ya. Jadi gue akan jelasin dengan cara yang paling gampang. Jadi kalau misalnya teman-teman tradingnya sehari, teman-teman bisa trading sampai 20 kali ya, 10 sampai 20 kali atau bisa lebih ya, 5 kali juga udah banyak ya. Pokoknya lebih dari 5 kali lah, 10 kali, 20 kali teman-teman klik, 5 menit kemudian close. Teman-teman klik lagi entry buy, tunggu sejam, close lagi. Jam 2 entry lagi, jam 3 close lagi ya. Rentang waktu 2 jam, 3 jam. Pokoknya sehari bisa 10 kali, 20 kali ya. Kalau seperti itu teman-teman termasuk ke dalam scalping trader. Ya dimana emang tradingnya cepat. Tradingnya kita pokoknya memanfaatkan momentum saat itu, dan kalau bisa secepat mungkin kita bisa dapat cuan. Nah, kelemahannya dari si scalping trader ini memang kita kebanyakan lihat grafik, dan kalau misalnya orangnya lagi sibuk bisa-bisa ketinggalan ya. Aduh, harganya udah terbang kemana? Aduh, harganya udah sampai sini. Waduh, kita bisa loss gede atau bisa profit gede juga ya, tergantung dari apakah kita beruntung atau tidak. Nah, jadi untuk yang scalping trader itu yang memang punya banyak waktu luang untuk trading teman-teman ya, itu gue rekomendasikan untuk teman-teman seperti itu. Dan juga yang mau profitnya cepat ya memang di scalping trader ya, karena itu kan yang paling cepat. Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini, kami akan membagikan cara trading yang paling simple di market gold secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir. Dan di kelas nanti, kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawah ini. Saya tunggu di kelas nanti. Lalu yang kedua ada day trader. Day trader itu satu hari satu kali. Jadi dari namanya juga day trader, atau ada yang bilang intraday, satu hari sekali. Jadi bisa dibilang kayak pekerjaan aja ya. Tiap hari sekali udah aja cukup gitu ya. Misalnya kita bayangannya bangun pagi, aduh lihat market, apakah si market ini sekarang akan naik atau turun ya? Ya udahlah kalau gitu gue langsung aja pencet buy pagi-pagi, nggak usah pencet buy, misalnya pasang buy limit, sell limit ya. Udah analisa, udahlah tinggalin aja lah, kita lihat
Siang-siang kita lihat, oh udah ke entry, tapi ya udah gitu, kita nggak peduli. Ya pokoknya kan yang penting kita udah analisa pagi-pagi, udah open posisi, kita tinggalin aja. Malamnya kita buka, udah ke entry, dan kita lihat udah hampir kena TP belum, udah kena SL belum. Oke, kita lihat TP-nya udah hampir kena, atau TP-nya udah kena, atau profitnya udah cukup, ya udah kita langsung cut aja gitu. Jadi jangka waktunya itu sehari-sehari teman-teman. Biasanya kalau day trader memang udah pasang set take profit dan stop loss. Kalau scalping kan dijagain biasanya. Ada yang pasang TPSL boleh, ada yang enggak juga bisa sebenarnya. Cuman lebih aman memang selalu pasang TPSL. Supaya apa? Supaya kita nggak kena resiko margin call. Nah terus ada lagi teman-teman yang berikutnya adalah swing trader ya. Kalau swing trader ini bisa dibilang kalau pakai jenjang waktu itu bisa 3 hari sekali sampai 1 minggu. Kita bisa 3 hari sekali, 3 hari sampai 1 minggu sekali nih untuk tradingnya. Jadi memang karena targetnya yang cukup jauh, kita ngeholdnya cukup lama teman-teman. Itu kalau swing trading. Kalau yang position trading itu lebih lama lagi ya. Ini bisa mingguan sampai bulanan teman-teman. Atau bahkan ada yang tahunan juga. Cuman kalau udah sampai tahunan sih gue bisa lebih cocok bilangnya itu investor ya, bukan trader. Jadi memang ada 4 jenis seperti ini teman-teman. Nah sekarang teman-teman tinggal putuskan teman-teman masuk ke yang mana. Masing-masing trader itu memang ada kelebihan dan kekurangannya. Scalping trader itu enak banget tuh buat yang psikologinya misalnya nggak kuat nahan lama-lama, kan tinggal kita take profit itu udah lega ya, dan kita juga udah bisa cepat puas lah kalau scalping trader. Cuman masalahnya kalau kita kebanyakan trading dan lihat grafik, banyak sekali ya teman-teman yang udah berpengalaman pasti pernah ngerasain juga, otaknya stres teman-teman ya, pusing ketika kita lagi banyak masalah dan lagi loss gede, kita ngeliatin grafik terus, over trade, dan akhirnya jadi nafsuan teman-teman ya. Dan akhirnya jadinya apa? Jadinya yang untung yang udah kita ambil berbulan-bulan hilang seketika, bahkan sampai margin call yang ujung-ujungnya harus membuat kita top up lagi gitu ya. Itu yang scalping. Kalau dia trader ini favorit saya ya, karena terlalu banyak trading seperti scalping enggak, tapi terlalu lama juga enggak. Jadi cukup ya sehari sekali. Saya biasanya bangun pagi, saya langsung mapping kotak-kotak, terus saya lihat oh ini ada buy zone, sell zone, terus saya siap-siap entry, langsung saya pasang sesuai rule kotak-kotak, saya pasang dan setelah itu saya tinggalin aja. Malam-malam biasanya sih udah take profit atau stop loss, atau kadang malam-malam baru saya buka ya. Buka, setelah itu ditinggalin sampai besok pagi udah take profit atau stop loss. Biasanya saya lebih nyaman seperti itu karena akun saya grow tapi saya nggak stres. Jadi kalau misalnya emang teman-teman minat tuh ya mau belajar kotak-kotak day trading, langsung aja klik ada link di bawah ini untuk ikutan kelasnya. Yang dan berikutnya yang swing trading sama position trader, profitnya jelas lebih gede. Kalau jangka panjangnya target pipsnya lebih gede. Cuma memang teman-teman kalau teman-teman nggak kuat hold posisi lama itu agak bahaya gitu ya. Jadi memang biasanya yang lebih pro itu lebih suka swing trader ataupun position trader ya, yang pro-prosannya yang udah sibuk banget ya. Biasanya ngehold dan mainnya modalnya gede. Jadi ini modalnya harus gede nih swing trader itu, dan juga position trader. Paling gede position trader lah. Kenapa? Karena sekali hajar itu kita nunggunya lama, tapi sekali con bisa gede. Kalau swing trader itu mendekati position trader ya, tapi enaknya memang nggak terlalu lama. Jadi lebih santai lagi dari day trader. Ya udahlah seminggu paling buka 1-2 kali lah gitu ya, buka, saya tungguin, oke kena, terus sampai titik tertentu profit itu ya, itu udah enak tuh. Swing trader juga masih enak soalnya 3 hari sampai seminggu. Tapi memang kelemahannya apa? Kelemahannya memang kalau psikologi kita nggak kuat tahan lama-lama ya udah gitu, akhirnya fail juga. Swing trader ini juga enak kenapa? Karena untuk biaya inapnya juga nggak gitu mahal. Kalau day trader kan udah jelas nggak ada biaya inap ya kan, sehari sekali. Tapi kalau swing trader itu ada biaya inap 3 hari sampai 1 minggu kekurangannya. Cuman kalau 3 hari sampai 1 minggu kan nggak gitu mahal. Yang bahaya tuh yang position trader teman-teman. Position trader itu pasti nunggunya lama dan biasanya biaya swapnya mahal. Nah teman-teman harus perhitungkan itu juga supaya jadinya nggak kemakan biaya swap ya atau biaya inap. Oke, balik lagi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Nah sekarang kalau kita udah tahu masing-masing tipenya seperti apa, saya akan menjelaskan time frame-nya berapa. Jadi untuk time frame-nya biasanya ada 3 time frame teman-teman. 3 time frame yang biasanya kita gunakan. Jadi umumnya trader itu pakai 3 time frame minimal. Jadi saya akan langsung kasih tahu 3 time frame yang biasa digunakan para trader-trader ini. Kalau scalping trader jelas time frame yang harus kita gunakan itu paling kecil, ada 1 menit, 5 menit, dan juga 15 menit. Untuk day trader itu biasanya pakainya ada 1H dan ada 4H. Kalau ditanya kenapa pakai 4 time frame, karena biasanya masing-masing time frame kegunaannya berbeda-beda. Kalau untuk time frame yang paling gede nih misalnya 15 menit dan 4 jam untuk masing-masing trader itu buat ngelihat tren. Kalau yang 5 menit dan 1 jam ini untuk melihat konfirmasi apakah memang momentumnya sudah pas atau tidak gitu untuk entry. Jadi kalau yang ngelihat tren itu kita ngelihat posisi buy
buy sell-nya lah. Kalau misalnya yang konfirmasi itu untuk melihat apakah kita sekarang bisa masuk atau tidak. Kalau yang paling kecil ini ya kita untuk mengetahui di manakah titik entry-nya. Itu kenapa jadi ada 3 time frame minimal biasanya ya. Biasanya ada yang cuma 1 time frame, ada yang lebih dari 3, ada ya. Balik lagi kenyamanan masing-masing. Biasanya kalau yang udah bisa pakai 1 time frame itu karena dia ngelihat tren dan lain-lainnya juga udah cukup di satu tempat, di 1 time frame karena udah pengalaman. Nah, sekarang swing trading itu pakai 1 jam, 4 jam dan 1D nih teman-teman. Dan kalau yang position trading sebenarnya sih lumayan lama ya, bisa mulai dari 4H nih teman-teman. Tapi tergantung, bisa mingguan, bisa bulanan kan. Jadi beda-beda. Pokoknya balik lagi tergantung berapa lama ya. Position trader kan jangka waktunya lama banget. Pokoknya bisa pakai 4H, 1D, 1W, 1M, bahkan entry-nya pakai 4H tuh teman-teman ya, udah paling kecil banget. Oke. Jadi untuk 3 time frame masing-masing seperti itu. Sekali lagi 3 time frame ini yang pertama itu ada yang pertama untuk melihat tren, kedua untuk konfirmasi, ketiga untuk entry ya. Kalau untuk tren itu ngelihat kita kalau misalnya lagi bullish kita buy, kalau misalnya lagi bearish kita sell. Itu untuk tren ya. Jadi menentukan kita harus open posisi apa biasanya. Terus yang kedua itu konfirmasi atau untuk melihat momentum sebenarnya. Jadi kalau kita di time frame yang kedua ini biasanya kita lihat oh ini momentumnya udah oke belum untuk entry gitu. Kita lihat apakah oke atau tidak. Kalau misalnya kita lihat momentumnya sudah oke, terus syarat-syaratnya sudah masuk untuk masuk ya, teman-teman lagi koreksi atau kalau misalnya jadi bukan lagi terbang duluan ya, tapi lagi koreksi gitu ya. Nah, baru kita mulai masuk ke entry. Di entry ini baru kita bisa menentukan posisi manakah, harga berapakah yang paling optimal untuk kita melakukan entry posisi. Mungkin di sini saya belum bahas cara pemakaian time frame-nya karena kan beda-beda ya teman-teman ya. Nah, tapi gue akan bahas di video berikutnya kalau video ini tembus 1000 view. Jadi buat teman-teman kalau suka pembahasan seperti ini, ajak teman-teman yang lain untuk tonton channel Handy Tan, ajak juga untuk nonton video ini supaya saya bahas gimana cara pemakaian 3 time frame ini ya. Yang saya yakin di tempat lain mungkin nggak dijelasin dengan seperti ini. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue Handy Tan dan gue harap ilmu yang gue bagikan ini bermanfaat dan tolong bantu video ini tembus 1000 view dengan cara sebar ke teman-teman kalian. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.